Terpujilah nama Tuhan. Kami cinta Engkau Bapa. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan baik buat saya dan saudara. Dan memang adalah Tuhan itu baik. Dan dia tidak pernah tidak baik. Karena dia adalah Allah yang baik. Dia sempurna menyertai saya dan saudara. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dia sudah buktikan lewat korban dan kematiannya di atas kayu salib. Dan saudara, dia tanggung, dia pikul semua yang menjadi akibat dosa kita. Dan kita beroleh keselamatan, beroleh anugerah. Dan bukan hanya itu saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan terus limpahkan anugerahnya agar kita terus dibawa sampai ke pusat hatinya. Wow, ini keren, luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemarin pagi kita sudah belajar bagaimana supaya menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan. Nah hari ini saya akan berbagi kepada kita semua menjadi umat yang dikenal Tuhan. Nah ini penting saudara ya. Jadi kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi kita juga harus dikenal oleh Tuhan. Wow. Jadi kenalan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita mengenal dia, dia pun mengenal kita. Nah tahukah saudara bahwa tidak semua umat Tuhan dikenal Tuhan. Ya, tidak semua orang Kristen dikenal Tuhan. Kata mengenal di sini jangan kita asumsikan seperti mengenal antara kita dengan sesama kita. Kalau kita mengenal sesama kita ya sudah kita kenal. Nah, jangan pula kita berkata begini, loh masa Tuhan tidak kenal? Semua orang kan Tuhan kenal, betul. Tapi yang dimaksud dengan dikenal Tuhan di sini dan mengenal Tuhan di sini lebih daripada kata mengenal dan dikenal yang kita pahami dengan pemahaman pengertian lahiriah kita. Nah ini penting saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena bicara tentang pengenalan Tuhan ini dalam saudaraku. Oh dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah tahukah saudara bahwa kalau kita nggak dikenal Tuhan, ya saudara, itu konsekuensinya juga ngeri-ngeri sedap. Nah saya akan sampaikan kepada kita sebentar, saudara, dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, ya, sekali kita buka dulu dari sini, Matius pasal 7, tentu kita sudah mungkin ya pernah baca ayat ini. Lalu pada ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata begini. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah mengenal kamu ini tidak sama seperti kita tidak mengenal orang. Tapi di sini justru Yesus katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti dia tahu dong orang ini. Kalau dia tahu orang ini berarti dia kenal dong. Kalau dalam pengertian kita biasa. Jadi kata aku tidak pernah mengenal kamu di sini, artinya saudaraku, itu artinya tidak ada koneksi antara aku dan kamu. Tidak ada relasi antara aku dan kamu. Sebab kamu jahat dan aku baik. Kurang lebih begitu saudaraku. Jadi artinya gak match dia, gak matching saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, nah jadi itu istilah atau pengertian dari kata dikenal Tuhan atau tidak dikenal Tuhan. Artinya itu gak ada chemistry-nya dengan Tuhan, gak match dia sama Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Beda DNA saudaraku. Karena apa? Orang ini DNA-nya adalah kejahatan. Sementara Tuhan adalah kebenaran. Nah, walaupun sebenarnya orang yang Tuhan katakan tidak dikenal Tuhan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pikir ini bukan orang Kristen. Jangan pikir ini
Tidak termasuk pendeta juga. Salah saudaraku. Karena dalam ayat 21 dikatakan, bukankah setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu juga, ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini ternyata adalah orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Dan menurut saya ini bukan Kristen kaleng-kaleng saudara. Karena apa? Mereka bernubuat loh pakai nama Tuhan. Dan mereka mengadakan mujizat loh dalam nama Tuhan. Dan mereka juga mengusir setan loh dalam nama Tuhan. Ini pelayanan pelepasan, pelayanan profetik, saudaraku, ya. Ini jelas ini orangnya. Tetapi saudara, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Jadi yang tidak dikenal Tuhan itu disebut pembuat kejahatan. Pertanyaannya, kejahatan apa sih yang mereka perbuat? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kok bisa mereka melakukan yang jahat? Padahal tadi dikatakan mereka bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat. Bukan sedikit mujizat. Nah, saudara, ini yang kita mau kupas tuntas hari ini. Doa saya, biar saudara dimanapun berada, ya, tadi juga saya sudah baca ada yang ikut streaming kita juga dari Swiss, ada yang dari Manila, ada dari Filipina, dan juga ada yang dari ini berbagai oleh Indonesia udah pasti lah ya, udah pasti saudaraku. Juga dari Australia tetap, dari Darwin, dan juga dari Queensland, dari Sydney juga, ya. Dan juga saudaraku yang kasih Tuhan dari berbagai, Malaysia udah pasti, negara tetangga. Selamat pagi Malaysia, dan selamat pagi kita semua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kita mau sama-sama bahas hari ini. Menjadi umat yang dikenal oleh Tuhan. Wow, kita akan mengenali orang-orang yang tidak dikenal dan yang mengenal Tuhan. Kenapa dikatakan mereka-mereka yang tidak dikenal Tuhan ini adalah pembuat kejahatan. Jadi nggak cukup ternyata hanya percaya pada Yesus, tidak cukup ternyata udah ikut pelayanan dan sudah ada di gereja, mungkin sudah menjabat sebagai penatua, sintua, atau sebagai apapun saudara, atau sebagai penginjil dan lain sebagainya, saudara. Ternyata itu nggak cukup. Kita harus jadi orang yang dikenal Tuhan. Wow, supaya jangan sampai dienyakkan. Nah, kalau kita jadi orang Kristen, ngusir setan juga nggak pernah, melihat mujizat juga nggak pernah, terus merasa pula terlalu pede pula masuk surga. Haleluya, innalillahi wa innalillahi rajiun lah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang keempat. Wow, kita masuk ini hari ini. Saudara siapkan hati ya. Saudara juga siapkan catatan saudara. Saudara catat ayat-ayat ini. Karena ya gak mungkin sudah bisa hafal kan. Ya. Dan saudara, kalau memang gak ada catatan gak apa-apa. Konsen aja terus dengar. Karena rekaman khotbah renungan pagi hari ini juga tetap ada di Facebook saya. Nah, saudara yang belum add saya, karena banyak yang belum saya konfirmasi dan saya baru baru banyak hapus teman-teman yang sudah tidak aktif di Facebook. Jadi saudara bisa inbox saya dulu. Ya, atau lebih bagus saudara bagikan lagi renungan ini, khotbah-khotbah ini di Facebook saudara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar dan sama-sama diberkati, supaya jangan kita aja dong yang diberkati tapi lebih banyak lagi kita yang diberkati oleh Tuhan. Wow, haleluya, yeay, sama-sama katakan yeay. Nah,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, keren, dahsyat. Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Wow. Jadi ternyata mereka yang dikenal Allah itu adalah mereka yang sudah mengenal Allah. Wow. Nah, kemarin kita sudah belajar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana menjadi umat yang mengenal Tuhan. Sebab jika tidak, dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Mereka menolak pengajaran. Makanya saudara, jangan menolak pengajaran. Jangan sampai kita ya katanya cinta Roh Kudus tapi anti pengajaran. Waduh, saudaraku, saya banyak temukan orang yang ngaku-ngaku hidup dalam Roh Kudus tapi anti pengajaran. Saudara nggak akan mungkin mengenal Tuhan kalau saudara menolak pengajaran. Oh, saudara mungkin berkata, oh iya, kami juga punya pengajaran, bukan cuma kalian. Nah, ini yang bahaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran yang dimaksud di sini pengajaran apa? Bukan pengajaran bernubuat, karena yang bernubuat tadi nggak dikenal. Pengajaran yang dimaksud untuk mengenal Tuhan itu pengajaran apa? Bukan pengajaran soal mengusir setan. Ini biar makin jelas. Ini bukan pengajaran soal penginjilan. Tapi ini adalah pengajaran yang membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, melekat di hati Tuhan, dan mengenal lebih dalam lagi pribadi Tuhan. Jadi itu bukan pengajaran soal mengusir setan, bukan pengajaran soal penginjilan, bukan pengajaran soal profetik, bernubuat. Saya tahu pengajaran, saya juga orang apostolik, saya orang profetik, saudaraku. Tapi ini enggak hanya sekedar di level itu. Banyak orang udah puas kalau mereka sudah punya pengajaran soal pelepasan, soal profetik, soal apostolik. Apostolik itu apa? Kerasulan. Profetik itu apa? Kenabian. Dan mereka udah merasa, apalagi yang kurang jadi orang Kristen. Saudara, hikmat Tuhan itu kaya. Jangan merasa sudah mengetahui semua ketika kita memahami hanya di bidang karunia kita. Wah, ini bahaya. Itu sebabnya kita disebut tubuh Kristus. Kita disebut tubuh Kristus. Terdiri dari berbagai anggota. Dan Tuhan itu maha besar. Alkitab berkata, saudara, bahwa siapa yang pernah menakar laut di tangannya. Laut itu cuma Tuhan buat begini loh. Hanya segenggam tangan. Gila nggak tuh? Dahsyat ya. Lalu ada lagi ayat berkata begini. Bahwa langit adalah tahtanya. Bumi tumpuan kakinya. Lebih gila lagi. Lalu dunia ini juga dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan. Itu di mata Tuhan. Itu hanya seperti sebesar pasir aja. Setitik debu saja. Wow. Jadi Tuhan itu besar. Tidak mungkin Tuhan mewahyukan dirinya hanya kepada satu karunia. Katakanlah penginjil, katakanlah sebagai seorang gembala, katakanlah sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Enggak mungkin. Dia harus wahyukan dirinya kepada 5 jawatan ini. Ada 5 jawatan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Saya tahu karena Tuhan itu sangat besar, mulia dan ajaib, tak terpahami oleh pikiran manusia. Lalu dia butuh berbagai gereja, dia butuh orang-orang yang lebih banyak lagi, berbagai karunia. Untuk apa? Dia dapat mewahyukan dirinya kepada semua orang percaya ini.
Dan yang Tuhan harapkan setelah dia mewahyukan dirinya kepada seorang rasul, seorang nabi, kepada seorang penginjil, kepada seorang gembala, dan juga kepada seorang pengajar. Yang Tuhan harapkan adalah kelima jawatan ini unity, gitu loh. Lalu mereka saling berbagi tentang pewahyuan Allah yang mereka terima dan untuk saling melengkapi. Bukan berarti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya sebagai nabi contohnya, saudaraku, atau sebagai rasul, atau sebagai gembala, lalu saya nggak butuh pengajar, saya nggak butuh penginjil, itu omong kosong. Dan beda ya, kalau saya gembala, kemungkinan pewahyuan soal penginjilan itu, kalaupun saya tahu itu hanya berapa persen. Dan kalau saya mau tahu penginjilan lebih dalam lagi, saya harus belajar dengan orang yang punya karunia penginjil. Itu yang benar. Makanya yuk pendeta-pendeta, gereja-gereja, jangan lagi bicara denominasi sekarang. Waspada si corona. Ini sudah signal dari sorga bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Yeay. Jadi lu jangan bicara organisasi lagi, udah kampungan ya. Kampungan kalau lu bilang, oh kalau di gereja kita, kalau di organisasi kita, udah kelihatan lo Kristen kampungan. Udah kelihatan lo Kristen yang gak ada dewasa-dewasanya, yang masih duniawinya. Bukankah dalam 1 Korintus pasal 3 berkata bahwa orang kalau berkata aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Kristus, itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi yang tidak rohani. Jadi ini bahaya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Gereja sudah harus bersatu. Ayo kita saling berbagi dengan pewahyuan yang kita terima kepada semua yang berbeda panggilan dan karunia dengan kita. Kita memang harus berbeda panggilan, kita harus berbeda karunia untuk bisa saling melengkapi. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ini kembali. Jadi, saudara, mereka yang dikenal oleh Allah adalah mereka yang mengenal Tuhan. Jadi beda ya. Jadi pastikan mengenal Tuhan di sini, ajaran di sini adalah ajaran pengenalan akan Tuhan yang terus membawa saya dan saudara menjadi gereja yang dewasa. Pengenalan kemarin saya sudah bagikan, saudaraku. Pengenalan yang membuat saya dan saudara memahami Tuhan, mencintai Tuhan dengan puncak cinta. Puncak cinta itu apa? Puncak cinta adalah cinta mempelai. Yeay. ini dahsyat. Saya kalau udah kena ke sini rohku bergelora selalu, saudara. Ya. Jadi puncak cinta itu adalah puncak mempelai. Penyatuan antara pria dan wanita. Sehingga mereka bukan lagi dua, tapi melainkan menjadi satu. Dalam. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus dibawa ke sana. Nah tentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak menolak pengajaran yang akhirnya membuat kita gagal mengenal Tuhan. Dan kita pun ditolak. Karena ingat dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 kemarin, firman Tuhan berkata, karena kamu menolak pengajaranku, maka aku pun juga akan menolak engkau dan anak-anakmu. Anak-anakmu ini bicara jemaat. Maka hati-hati loh pendeta. Nah ini juga jemaat Tuhan. Kalau pendetamu nggak punya pengenalan akan Tuhan yang benar, bukan cuma pendetamu yang ditolak, lu juga akan ditolak. Makanya harus jadi, harus jadi Amsal 12 ayat 26. Apa itu? Amsal 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, orang benar akan mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan inilah saya dan saudara dibawa untuk mengenal Tuhan. Nah ingat, saya sudah bagikan di waktu-waktu yang lalu bahwa tempat penggembalaan itu adalah, ya, tempat penggembalaan itu adalah di Sion.
menurut Yeremia pasal yang ketiga ayat 14-15. Jadi siapa dan apa gembala yang diangkat Tuhan di Sion, saudara? Tuhan katakan dalam ayat 15, ya, dan aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Wow. Jadi bicara tentang penggembalaan itu adalah tempat di mana kita yang terus mendalami hati Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehati dengan Tuhan. Kita harus jadi sehati dengan Tuhan. Amin. Yeay, sama-sama katakan dengan saya hati dengan Tuhan. Saudara bisa ketik dong di komentar, saya mau sehati dengan Tuhan. Artinya, saudara mau jadi orang yang dikenal Tuhan. Nah, kenapa mereka dikatakan jahat? Karena mereka nggak mau sehati dengan Tuhan. Jujur, kita harus jujur. Kita sering nggak sehati sama Tuhan. Mau bangun usaha, kita nggak sehati sama Tuhan. Saya juga sering. Masih sering, tapi terus bertobat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terus berubah. Saya juga sering ditegur Tuhan. Mengapa kamu melangkah sendiri tanpa sehati dengan saya? Bahkan seringkali juga saya temukan, saya mengalami, melakukan kesalahan. Bukan kesalahan yang menurut dunia salah, enggak, saudaraku. Contoh, kadang-kadang dalam hal melayani. Dalam hal perkunjungan, contoh. Tuhan maunya kita mengunjungi ke arah timur, tapi kita maunya ke arah barat. Karena yang di barat agak tebal persembahannya. Wah, ini bahaya. Padahal Tuhan mau kita ke timur. Itu jahat. Itu artinya nggak sehati dengan Tuhan. Itu dalam. Kalau kita nggak ngerti ini, hati kita licik, dan paling licik dari segala sesuatu itu hati kita, saudara. Haleluya. Hati kita paling licik. Itu dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Gak ada yang lebih licik dari hati manusia. Makanya harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan? Agar kita selalu sehati dengan Tuhan. Oh, Tuhan tolong kita semua. Kita sering gagal sehati dengan Tuhan. Mau buat adik-adik muda yang mau pacaran pun sering gak sehati sama Tuhan. Mereka memilih sendiri tanpa meminta petunjuk Tuhan. Mau kuliah pun kita gak mau sehati dengan Tuhan. Ini yang mau kuliah ya. Nggak mau sehati dengan Tuhan. Karena apa? Mereka mau pilih sendiri menurut seleranya. Nggak pernah tanya Tuhan. Nggak pernah minta petunjuk Tuhan. Nggak mau menyerahkan semua rencananya kepada keputusan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita sehati dengan Tuhan, itu tandanya kita belajar mengenal Dia. Dan saya mau beritahu, hanya orang yang bergaul karib yang bisa berjalan sehati. Listen. Sekali lagi, hanya orang yang bergaul karib yang bisa berjalan sehati. Dan orang saling mengenal. Sekali lagi, orang yang saling mengenal. Kenali Tuhan yang adalah roh. Mengenal Tuhan yang adalah roh itu harus dengan rohmu. Sehingga kita berjalan dengan Dia. Oh, mantap itu. Kebayang gak bisa sehati dengan Tuhan? Waduh, luar biasa, saudara. Saya ingat waktu Tuhan panggil saya tahun 89. Dan tahun 90, saudara, saya bingung saya mau kemana. Saya sudah selesai sekolah Alkitab. Ya, saya ini selesai sekolah Alkitab. Waktu itu saya bingung. Tapi kerinduan melayani Tuhan itu besar. Kerinduan melayani Tuhan itu besar. Dan pokoknya saya kepengen melayani. Dan itu saya tahu bukan diri saya. Tapi itu sudah gairah ilahi yang sedang bergelora di dalam hati saya. Lalu saya putuskan untuk doa puasa waktu itu. Dan
Sudah tahu nggak, waktu saya 2 puasa, ternyata Tuhan suruh saya pelayanan ke tempat yang memang sama sekali nggak terbayang pada saya. Di mana itu? Ya di Toba ini, di Baliki. Emang Bapak dulu ada di mana? Dulu saya di Jakarta. Sejak SMP saya di Jakarta. Dan saya lahir baru di Jakarta tahun 89. Saudara, ya, umur 20 tahun saat itu. Saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, kenapa harus pulang? Tuhan nggak jawab. Pokoknya itu aja terus, pulang. Aku akan memakai engkau di tempat kelahiranmu. Engkau akan melayani aku di sana. Itu jelas. Roh Kudus bicara jelas di hati saya. Diteguhkan lagi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Lalu saya terus bergumul dan saya nggak mau sebenarnya. Dan saya bilang, Tuhan, nanti kalau saya ke sana nanti begini. Saya buat semua konsekuensi-konsekuensi yang akan saya alami kalau saya nanti pulang. Dan Tuhan beri saya firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-9 10. Engkau hambaku, jangan takut, aku tidak menolak engkau. Aku menyertaimu dan aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawamu kepada kemenangan. Saudara, dan saya nggak bisa lagi mengelak, saudara. Saya minta tanda lagi, Tuhan, kalau engkau suruh saya ke sana, saya nggak mau sebenarnya. Tapi saya minta ada 2 tanda saat itu, saudaraku. Dan dua-duanya Tuhan genapi. Waktu itu saya minta, saya nggak mau, karena saya nggak punya uang, saya nggak mau minta-minta untuk ongkos saya pulang. Dan Tuhan kasih. Juga saya bilang, juga saya harus punya pakaian yang baru. Dan saya juga nggak mau minta-minta untuk beli pakaian yang baru. Juga Tuhan kasih 1 koper, saudaraku. Dan saya berangkat, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Dan sudah 30 tahun. Wow, nggak terasa, saudaraku. 30 tahun yang lalu. Wow. Dan sudah tahu nggak, ketika saya belajar mengikuti hatinya, sehati dengan Tuhan, walaupun sebenarnya saya tidak suka. Tapi saya belajar mematikan keinginan hatiku sendiri. Dan saya berjalan dengan dia. Saudara, saya mau beritahu, sampai hari ini ada banyak keajaiban yang saya lihat Tuhan kerjakan. Ini satu kesaksian kecil aja, saudaraku. Ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Ini hebatnya kalau kita mau hidup sehati dengan Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada ajaran jangan sampai kita tolak. Sebab kita tolak sama dengan gagal mengenal Tuhan. Gagal mengenal Tuhan, maka seperti yang dikatakan Galatia 4 ayat yang ke-9, kita pun tidak akan dikenal. Tidak dikenal, kita kena Matius 7 ayat yang ke-23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Ayo belajar sehati dengan Tuhan. Ayo cobalah. Kita harus berkata begini, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Itu keren. Atau lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Makanya saya sudah pernah sampaikan kan minggu yang lalu, bertobat dan harus menjadi seperti anak kecil. Mengapa kita menjadi seperti anak kecil? Artinya hidup yang selalu ketergantungan dengan Tuhan. Hidup yang selalu ketergantungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah minta petunjuk dari Tuhan, tapi sepertinya Tuhan belum beri petunjuk, ya jangan bergerak. Karena dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, kalau saya nggak salah itu, bahwa
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika kita belajar menanti Tuhan. Nah, seperti saya kasih contoh ini ya. Tahu nggak 2014 kemarin, tepatnya bulan Agustus. Atau dimulai dulu deh, 2012 Januari. Tuhan suruh saya meninggalkan komunitas hamba-hamba Tuhan. Saya kaget waktu itu. Dan gak mungkin, karena saya tahu sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus selalu berfellowship. Dan kita harus ada di komunitas hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, keluar. Saya gak ngerti. Tapi saya tahu itu Roh Kudus. Dan seringkali aku gak ngerti jalan-jalannya. Seperti lagu yang berkata begini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Saya gak ngerti. Tapi saya belajar taat. Sudah tahu? Begitu saya undur dari komunitas ini. Saya bau conge, saudara. Bau conge, bau comberan, bau septic tank. Wow, saya dihujat habis-habisan. Sudah, nggak apa-apa. Itu memang sudah konsekuensi kalau mau berjalan di jalan Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus. Dan 2014, Tuhan bilang kepada saya, stop pelayanan keluar. Stay di penggembalaan. Bangun menara doa. Saya bingung waktu itu. Bangun menara doa. Dan saya mulai belajar. Ngikuti apa yang Tuhan. Saya tahu. Kita harusnya tahu ketika Roh Kudus bicara pada kita. Dan saya bertobat bukan karena diinjili orang. Karena Roh Kudus berbicara pada saya. Sehingga saya hari ini berubah. Dan berubah, saudaraku. Dan ada sebagaimana ada hari ini. Saudara tahu, ketika Tuhan 2014 bicara kepada saya, hentikan semua pelayanan keluar. 2012, tinggalkan semua teman pendetamu. 2014, hentikan semua pelayanan keluar. Dan bangun menara doa. Saudara, saya nggak ngerti, saya hanya belajar taat. Kami berdoa. Dan 2015, Tuhan bilang bangun pasokanku. Aku juga makin gak ngerti. Dan tidak lama berselang. Tuhan bicara lagi. Bangun tim yang kuat. Makin gak ngerti lagi saya. Dan saya belajar aja ngikutin. Dan tiba-tiba. Saudara. Beberapa kami pendeta kumpul. Di tempat penggembalaan saya. Setiap bulan. Yang ngobrol aja begitu. Ngobrol, makan bersama. Doa, habis itu pulang. Ya silaturahmi lah, fellowship kecil-kecilan. Tapi ternyata, saudara, ini jadi cikal bakal Tuhan buat. Dari hanya 5 orang kami, pendeta-pendeta yang kumpul. Saudara tahu, kemarin sebelum corona, bulan 3 kemarin kita masih fellowship. Dan kemarin harusnya fellowship di Baliki. Saudara tahu nggak? Akhirnya kumpul sampai 250 hamba-hamba Tuhan tiap bulan di Baliki, di kampung kecil. Di kota kecil. Tiap bulan. Sampai bulan 3 kemarin. Harusnya Senin kemarin kita fellowship. Tapi karena sudah social distancing. Tidak bisa lagi kumpul rame-rame mengumpulkan massa. Akhirnya ya kita nggak lakukan lagi. Itu pun kami sudah ibadah streaming. Hanya diikuti yang tinggal di pastori. Didatangi polisi pula. Katanya karena laporan warga. Malah si polisi pula ingin cepat-cepat ibadah kami selesai. Padahal itu ibadah streaming. Saya bingung juga ini. Tapi di Lapo Tua. Di pasar orang ngumpul-ngumpul gak masalah. Masalahnya kalau berdoa. Ini dia masalahnya. Ini udah benar-benar setan. Kita berdoalah supaya pemerintah dan polisi jangan dipakai setan. Dan polisi-polisi yang dengar ini, please,
Berdoa kau sama Tuhan, biar jangan dipakai setan. Karena jangan pikir karena kau polisi kau aman. Semuanya juga kan Tuhan tenggelamkan sama seisi dunia ini. Tuhan lempar ke lautan api yang menyala-nyala. Ini biar kita tobat, saudaraku. Siapapun kita harus bertobat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kami lihat terus Tuhan bergerak. Dan Tuhan adakan hal-hal yang di luar dari yang kami bayangkan dan pikirkan. Ini yang disebut dengan sehati dengan Tuhan. Ya, itu kedengarannya, wah saya ini pendeta yang rohani banget ya, ngikuti Tuhan terus. Enggak juga. Kadang-kadang juga jatuh bangun, tapi mau bertobat gitu loh. Kadang-kadang juga kita ngikuti selera sendiri, maunya sendiri. Ya, Tuhan tegur, kadang-kadang sampai Tuhan pukul agak keras juga, sampai kadang-kadang sakit dulu baru sadar. Dan mau kembali lagi. Nah, itu pengalaman dengan Tuhan. Jadi itu yang disebut juga mengenal Tuhan. Mengenal kedalaman hati Tuhan. Belajar bergaul dengan Tuhan. Saya mau beritahu ya. Yang rapture, yang terangkat, itu mereka yang bergaul dengan Tuhan loh. Kayak Henok, keturunan ke-7 dari Adam. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Juga kayak Nuh bergaul dengan Tuhan. Juga kayak Elia. Elia itu bergaul dengan Tuhan, makanya terangkat hidup-hidup. Nuh juga terangkat kan pada waktu air bah. Jadi ketika air bah itu datang, bahtera Nuh sudah ada di atas. Itu keren. Ya, jadi saudara nggak perlu takut dengan mau corona kek, mau Corolla kek, mau Mercedes kek, mau virus yang lebih gila lagi kek dari yang ada sekarang. Kita nggak usah takut. Bangun bahtera imanmu sekarang. Dengar Tuhan, belajar berjalan dengan Tuhan, sehati dengan Tuhan, pahami kebenarannya, jangan tolak pengajarannya, lembutkan hati kepada Roh Kudusnya. Dan kalau kita berjalan, maka kita akan lihat di tengah badai corona pun kita diberkati. Diberkati saudara, bahkan jadi berkat. Saya kaget saudaraku, anak-anak sekolah minggu kita, kami ya, dan anak-anak youth kami, yang saya gembalakan saudara. Saya kaget mereka ngumpulin uang bagi-bagi sembako. Sampai kemarin mereka masih bagi-bagi sembako dan bagi-bagi nasi bungkus. Hampir tiap minggu saudara. Kalau begitu ya jauh lebih diberkati dong. Bukan karena kita gimana, enggak, kita belajar jadi berkat. Dan ini luar biasa. Saya tadi malam ditelepon sama teman hamba Tuhan. Dari satu daerah lah, saudaraku. Aduh, saya mau menangis, saudara. Dia bilang kami sudah kelaparan, Pak. Ada enggak yang mau bagi sembako? Waduh. Di daerah Medan. Kalau kalian di kampung masih enak lah katanya. Masih ada sayur, masih ada ubi yang kalian cabut dari ladang. Kalau kami di sini, yang ada aspal katanya. Yang ada aspal. Pendeta nggak makan. Karena jemaat semua sudah dirumahkan, saudaraku. Dan kalau ada yang bagi-bagi sembako, tolong Pak beritahu biar dialirkan ke saya. Waduh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup sehari ini, masih bisa sarapan pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya melihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Saudara, selama social distancing ini, kami nggak ibadah lagi. Kami hanya yang tinggal di gereja saja, ibadah streaming. Saudara, awalnya saya nggak ada bicara persembahan. Sampai kemarin teman hamba Tuhan itu bilang, bahkan sampai ke jemaatnya dibagiin amplop. Itu pun gak cair juga katanya. Nanti amplop dibagiin, lalu nanti pendeta datang jemput. Saya bilang enggak, saya justru terbalik. Saya bilang, kalau enggak tergerak jangan kasih ke gereja. Memang kita jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tapi kalau enggak tergerak jangan kasih. Bahkan kalau saudara enggak percaya saya, enggak usah kasih persembahanmu. Saya gituin saudara. Tapi sampai hari ini, Tuhan masih pelihara kami. Bahkan
Saya terkagum-kagum. Anak sekolah minggu, anak-anak youth kami, bukan orang kaya loh. Catat ini, kami ini di desa, kami ini di kampung, artinya di kota kecil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Bukan orang kaya. Saya ngerti mereka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi mereka berbuat. Mereka terus keliling. Hampir bisa 2 kali seminggu mereka keliling bagi-bagi sembako dan bagi-bagi nasi bungkus. Ajaib Tuhan kita. Oh, haleluya. Yeah. Dahsyat ya bergaul dengan Tuhan ya. Orang yang bergaul dengan Tuhan walaupun dilanda air bah, justru mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi bagi Nuh, air bah itu adalah mujizat. Bagi Nuh, air bah adalah kesempatan melihat kuasa Allah didemonstrasikan. Bagi Nuh, air bah adalah kesempatan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Jadi saya mau beritahu, justru di tengah-tengah COVID-19 ini kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, ini sedikit lagi nih. Saudara, jadi perbincangan saya dengan teman hamba Tuhan ini, saudara, cukup lama semalam. Mungkin ada lebih dari setengah jam, hampir 1 jam, saudara. Lalu mulailah berkeluh ke saya, namanya sesama hamba Tuhan ya, saudara. Lalu terakhir dia bilang begini, saya bilang begini, ya sudah Pak, kita sama-sama berseru kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tahu nggak jawabnya apa? Udah hampir lupa aku berdoa Pak Pendeta, katanya. Saudaraku, karena apa? Udah terlalu pelik, udah terlalu ribet, udah terlalu berat beban ini. Lalu tiba-tiba saya dengar suara angin lagi teleponan itu. Saya pikir dia lagi naik motor. Lalu saya tanya begini, Bapak lagi di luar nih? Karena suara anginnya kuat. Tahu nggak dia bilang apa? Aku sengaja keluar dari rumah biar jangan didengar sama istri anak-anakku. Nanti didengar keluhanku sama Bapak. Ikut stres pula orang itu. Jadi biar aku aja sama Bapak sekarang ngomong. Jadi aku lagi di luar ini makanya gak kencang suara anginnya katanya. Lalu ya saya pompa dia. Justru saya bilang, sekaranglah waktu kita nikmati Tuhan. Sekaranglah justru kita akan buktikan pada dunia kalau kita ini hamba Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kapan lagi kita mau nyatakan kepada dunia kalau Tuhan kita hidup kalau nggak di zaman-zaman sulit seperti ini? Kapan lagi kita mau tunjukkan pada dunia kalau Allah kita itu bukanlah hanya sekedar Allah seperti Allah banyak agama lain. Dia adalah Allah yang benar, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yang kuasanya tidak terbatas, tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau enggak sekarang, di musim, di masa yang sulit ini. Saudara, saya berdoa, saya mau dorong kita semua, ayo mendekat lagi dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan sibuk dengan pergumulanmu, jangan sibuk dengan kebutuhanmu, tapi sibuklah dengan Tuhan hari-hari ini. Selama ini kita sudah social distancing sama Tuhan. Sudah jaga jarak sama Tuhan. Sekaranglah waktunya kita melekatkan diri pada Tuhan. Nah sekali lagi saudaraku, supaya kita menjadi umat yang dikenal. Saya mau beritahu, jika Anda dan saya menjadi umat yang dikenal Tuhan, kita akan lihat keajaibannya. Kita akan lihat kebesarannya. Kita akan bernyanyi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan itu bukan karena udah penyakit kita sembuh, bukan karena sudah ada jalan keluar, tapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, kita berkata, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dan kalaupun harus menderita, bahkan sekalipun mati dalam sukacita. Haleluya. Dahsyat ya, luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah,
Mari. Jadi, saudara, kita akan lihat umat yang dikenal Allah adalah umat yang mengenal Allah. Oke, tadi kita sudah lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 9. Sekarang mari kita buka dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Wow. Ya, dahsyat ini. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi, siapakah umat yang dikenal Tuhan? Adalah umat yang mengenal Tuhan, menurut Galatia 4 ayat 9. Siapakah umat yang dikenal Tuhan? Adalah umat yang dikatakan sebagai dombanya Tuhan. Karena Yesus berkata, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Pertanyaannya, kamu sudah dikenal nggak jadi dombanya? Yeay. Haleluya. Harus jadi domba yang dikenal. Kita ini kalau sudah jadi domba yang dikenal, andai kata pun menyimpang, Tuhan cari lo. Ingat kan Lukas pasal yang ke-15? Domba yang hilang, ketika dihitung, jumlahnya kurang 1. Kan begitu? Jadi domba-dombanya Tuhan itu selalu masuk hitungan. Saya berdoa biar kita menjadi orang yang masuk hitungan Tuhan. Masuk hitungan yang diberkati. Ahai. Masuk hitungan yang akan ditolong. Iya. Masuk hitungan yang akan diangkat oleh Tuhan. Iya. Haleluya. Dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa domba-domba yang lewat dari tongkat gembala itu yang dihitung. Saya berdoa biar kita masuk hitungan Tuhan. Jadi untuk jadi domba itu gak mudah. Karena untuk jadi domba kan gambarannya domba. Domba itu binatang paling lugu, paling polos, dan telinganya tajam mendengar, dan gak banyak bicara. Nah, ada ciri-cirinya gak sama kita? Ada keluguan gak? Ada kepolosan gak? Dan telinganya tajam dengar suara Tuhan, dan gak suka berbantah-bantah sama Tuhan. Gak suka berbantah-bantah. Pokoknya nurut saja, walaupun kadang dia nggak ngerti, dia nggak paham rencana Tuhan ketika Tuhan perintahkan dia melangkah. Sama seperti waktu Tuhan perintahkan Tuhan melangkah. Waktu Tuhan perintahkan Musa melangkah, menuntun orang Israel melewati padang gurun. Dalam Keluaran pasal 13, sebenarnya ada jalan yang lebih dekat ke tanah Kanaan dari Mesir, yaitu jalan Filistin namanya. Tapi Tuhan tidak membawa umat itu berjalan ke sana. Tapi justru Tuhan menyuruh Musa untuk berjalan mengarah ke padang gurun. Saudara, Musa itu sudah lahir di Mesir. Dan dia tinggal di istana. Tentu dia diajari oleh guru-guru terbaik yang ada di Mesir. Diajari juga soal peta Mesir. Jadi dia tahu kalau dia lewat padang gurun itu, mereka akan tersesat. Dan mereka akan mentok dan ya bagaimanalah. Tapi lihat. Karena dia adalah domba yang mau dengar. Karena kalau kita mau jadi domba, itu telinganya tajam mendengar. Karena di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-27, ya, mari coba kita buka saudaraku. Catat ayatnya. Yohanes 10 ayat 27 firman Tuhan berkata begini. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Lihat, kembali ayat 27 Tuhan katakan, domba-dombaku itu kukenal. Siapa domba yang dikenal itu? Itulah orang Kristen yang telinganya tajam mendengarkan firman. Telinganya tajam mendengarkan Roh Kudus yang berbicara di hatinya. Tajam. Nah, lalu dikatakan mereka mengikut aku. Kadang kita nggak ngerti jalan Tuhan. Sama seperti Nuh. Ketika dia harus bangun bahtera. Aduh itu sangat tidak logis saudara. Karena pada zaman Nuh belum pernah ada turun hujan.
baru embun yang membasahi bumi. Itu kata firman. Tapi tiba-tiba Nuh berkata, akan ada banjir, akan ada tsunami. Bukan tsunami, air bah. Karena tsunami itu masih anaknya air bah. Jadi air bah itu kakeknya, saudaraku. Kalau orang Batak bilang, opungnya, saudaraku. Yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi pada waktu itu Nuh jadi orang tertawaan sekitar. Dia bilang, ini lo gila Nuh. Lu ngomong apa sih? Paret aja atau got aja nggak pernah banjir, terus lu tiba-tiba ngomong air bah. Otak lo di mana? Makanya belajar ke sekolah sana, jangan cuma belajar agama. Saudara, itulah Nuh, sama juga dengan Musa. Akhirnya apa kata Firaun? Orang Israel, bangsa Israel sudah tersesat di padang gurun. Karena mereka tidak tahu bagaimana mau melangkah berjalan kemana. Tujuannya si Kanaan. Harusnya jalan lewat Filistin. Malah berbalik arah ke arah padang gurun. Wah, makanya Firaun ngejar lagi walaupun udah kena 10 tulah. Itu alasannya. Tapi lah saudara lihat, kalau kita jadi domba, pendengarannya tajam mendengar dan belajar mengikuti Tuhan. Walaupun sering kita nggak ngerti. Nggak paham. Seperti yang saya saksikan tadi, saya nggak paham. Kenapa Tuhan suruh saya keluar dari komunitas hamba-hamba Tuhan? Kenapa Tuhan suruh saya harus tidak boleh lagi keluar dan harus stay di tempat penggembalaan, bangun ibadah, bangun menara doa. Dan sejak itu kami bangun menara doa 24 jam tiap hari walaupun kadang ada bolos-bolosnya karena kurang personil, saudara. Ya, dan sampai hari ini. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Kami melihat banyak keajaiban Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan terus mengerjakan jauh lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan ke depan nanti, saudaraku yang kasih. Dan saya percaya virus corona ini akan menjadi momen untuk membawa kita next level. Tunggu tanggal mainnya. Dan sekarang kita sudah kebangsa-bangsa kan. Lewat streaming ini sekarang tadi Swiss sudah gabung. Filipina sudah gabung. Amerika sudah gabung. Australia sudah gabung. Ya, haleluya. Ya, dan tadi kan sudah ada komentar Swiss hadir. Ya, Bekasi hadir. Banten hadir. Udah semua. Indonesia udah hadir mana-mana, saudara yang kasih lihat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih lihat Tuhan, inilah keajaibannya Tuhan. Jadi domba yang digembalakan oleh Tuhan, yang memiliki telinga yang sanggup dengar-dengaran. Kalau udah bicara domba, saudaraku, ya, dia nggak mau dengar suara yang lain. Dia hanya mau dengar suara firman penggembalaan. Suara firman, suara kebenaran, suara pengajaran. Tapi bukan berarti yang penginjil nggak perlu dengar lagi, itu kampungan, itu salah. Nggak bisa. Kita semua juga harus saling mendengar. Artinya suara penggembalaan itu juga termasuk penginjilan, kenabian dan semua. Itu termasuk di bagiannya. Itu semua. Jadi jangan sampai ini dikotak-kotakan seolah-olah jadi akhirnya tubuh Kristus itu terpisah gitu loh. Itu jangan sampai. Selama ini sudah begitu, tapi kita sudah harus bertobat karena saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sudah dekat hari kedatangan Tuhan. Nah, kembali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, haleluya. Sukacita semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran, dimanapun saudara berada, ya, Cibitung juga hadir katanya, ya, dan juga semua pendengar streaming, sukacita Roh Kudus melanda kita semua. Nah, saudara, jadi dikenal Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan itu tadi dikatakan adalah domba-dombanya Tuhan. Dalam loh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bicara domba ini bicara ketaatan. Justru begitu Musa taat, dia berjalan di padang gurun. Memang benar, masalahnya jadi tambah banyak. Bagaimana nggak tambah banyak? Di depan laut Teberau. Kiri kanan, belakang padang gurun. Nggak lama kemudian, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tentara Firaun
pun datang dari belakang mengejar. Waduh, saya mau beritahu. Kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, listen to me everybody. Dengar baik saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, saudara harus siap menghadapi banyak kesulitan di depan. Saudara harus siap menghadapi banyak masalah di depanmu. Masalah Musa apa? 1, laut terberau. 2, orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. 3, padang gurun yang kering gersang dan yang penuh dengan ular beludak, kalajengking, dan juga binatang-binatang buas. Apalagi tentara Firaun datang mengejar, ingin kembali menangkap dan memperbudak mereka. Waduh, komplikasi saudaraku. Lengkap, sempurna sudah penderitaan Musa. Jadi saya mau beritahu, kalau saudara mau berjalan bergaul dengan Tuhan, kau harus siap menghadapi masa-masa di mana engkau akan ada di dalam kesempurnaan masalah. Saya juga begitu, dijauhi banyak orang, dimusuhi banyak orang. Bisa tahu nggak? Dulu saya melayani itu di kota yang lebih kecil, namanya Porsea. Porsaye. Haleluya. Porsche itu ya percaya. Jadi itu kota Porsche namanya. 15 tahun saya melayani di sana. 15 tahun. Lalu Tuhan suruh saya untuk buka di pusat kabupaten. Sekarang inilah sekarang tempat studio kita ini, radio dan juga gereja kita sekarang, saudara. Tahu nggak saudaraku? Kembali saya jadi bahan omongan, jadi bahan hujatan. Tuhan bilang buka. Dan begitu saya buka, semua teman baik saya berubah jadi lawan saya. Dan kebanyakan masih tidak suka dengan saya sampai sekarang. Dan sakit, saudara. Ya, tapi itu udah konsekuensi. Belajar bergaul dengan Tuhan. Belajar memahami hati Tuhan. Belajar mengikuti hati Tuhan. Kita akan masuk kepada padang gurun. Konsekuensi dari ketaatan ini, seolah-olah kita ini akan mati konyol, saudara. Tapi apa yang terjadi? Walaupun seolah-olah orang yang belajar taat sama Tuhan itu seperti mau mati konyol, Tuhan gak tidur. Tuhan gak diam. Tuhan gak tidur, saudaraku. Apa yang terjadi? Laut itu terbelah 2. Baca di Alkitab. Ketika laut itu dibelah 2, tanahnya langsung berubah jadi kering. Saya percaya sejak dunia diciptakan, itu sudah laut dari sejak dunia diciptakan. Kita nggak tahu berapa umur dunia ini, sudah berapa juta tahun yang lalu. Tapi tanahnya berubah jadi kering. Keajaiban kan? Dan belum pernah ada satu bangsa yang pernah menyeberangi laut dengan membelah airnya kecuali bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa. Ajaib kan? Orang yang berjalan dengan Tuhan memang penuh masalah. Orang yang bergaul dengan Tuhan memang akan complicated masalahnya. Tapi saya mau beritahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, justru di tengah-tengah banyak masalah itulah kita akan melihat kedahsyatan keajaiban Tuhan. Kita akan melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita akan melihat betapa Tuhan itu nyata, walaupun hanya tidak terlihat dengan kasat mata kita, tapi kehadirannya, penyertaannya, mukjizat itu nyata. Mukjizat sukacitanya, mukjizat kebenarannya yang terus bergema di hidup kita. Luar biasa, saudaraku. Wow. Saya berharap saudara bisa nangkap hati Tuhan hari ini. Dan saya percaya saudara sedang dengar hati Tuhan. Saudara tidak sedang dengar saya, tapi hati Tuhan. Hidup ini hanya sekedar dipakai Tuhan, saudaraku. Sama seperti keledainya Bileam. Bisa Tuhan pakai kan? Kalau keledai aja dipakai Tuhan, apalagi yang begini nih. Hamba Tuhan loh. Haleluya. Yeay. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari biar kita menjadi domba-domba Tuhan yang belajar dengar-dengaran. Jangan seperti Lot. Lot itu banyak ngomong dan gak suka dengar.
Waktu Tuhan mau tunggang balikan Sodom dan Gomora, apa kata Tuhan kepada Lot? Lot, gue nggak bisa buat apa-apa ya, kalau lu nggak segera keluar dari sini. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, jadi kau harus keluarlah, dan kau harus lari ke gunung supaya kau selamat. Saudara, begitu Lot dengar begitu, dia bilang apa? Tuhan, oh ini Lot ini banyak bacot nih. Ini gambaran dari banyak orang Kristen sekarang yang terlalu banyak bacot sama Tuhan. Bukannya dengar apa yang Tuhan katakan, malah suka debatin Tuhan. Anda yang suka debat sama Tuhan, tobat lo. Karena akan menerima konsekuensi seperti Lot. Lot berkata apa? Tuhan, kalau aku lari ke gunung, aku akan disusul bencana. Aku akan mati beserta dengan keluargaku. Padahal Tuhan bilang, kau lari ke gunung, kau selamat. Lot mulai berpikir dengan pikiran manusiawinya, dengan hikmat duniawinya. Makanya hati-hati loh, beda tipis antara hikmat dunia dengan hikmat surgawi. Kau bisa berkata ini hikmat, padahal hikmat duniawimu kau pertopeng dengan firman. Dan saya banyak temukan orang berjalan dengan hikmat manusiawinya, tetapi mempertopeng firman dan mempertopeng nama Tuhan. Endingnya nggak enak, bro. Ending hidupmu yang nggak enak. Kalau kita sering dengan hikmat duniawi kita mempertopeng, memperalat firman, apalagi memperalat pengajaran, tetapi pakai hikmat duniawi, putus. Saudara tahu apa yang terjadi? Lot berkata, izinkan aku ke lembah Zoar sana. Jalannya menurun, tentu larinya lebih cepat. Dan lagi pula, itu daerah subur. Supaya aku selamat. Tuhan itu Tuhan yang baik. Gak mau debat sama kita. Loh, Tuhan kan kenal kita. Aduh, si botol ini masih ingat kemarin kan botol, bodoh dan tolol. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu disebut Kristen botol, bodoh dan tolol. Udah bodoh tolol pula. Lalu Tuhan bilang, aduh dasar si botol ini. Ya udah, sono. Lot pergi bersama istri dan kedua putrinya mengarah ke lembah Zoar. Tapi apa yang terjadi? Betul memang, mereka nggak kena malapetaka Sodom dan Gomora itu. Tetapi istrinya jadi tiang garam. Yang lebih miris lagi, terjadi perbuatan amoral. Kedua putri Lot harus tidur dengan Lot dan melahirkan Moab dan Amon. Ini gambaran gereja juga, saudaraku. Gereja Lot Indonesia atau gereja Lot seluruh dunia. Sehingga melahirkan jemaat Moab dan Amon. Jemaat Moab itu adalah jemaat yang menjijikkan di mata Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Moab dan Amon tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Dalam loh. Dan Moab dan Amon itu adalah keturunan Lot. Hasil perbuatan sumbang dari kedua putrinya yang tidur dengan ayahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Lot menunjukkan bahwa dia bukan domba bagi Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan menjadi gembalanya. Saudara, kalau kita mau menjadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, maka kita harus memiliki telinga yang tajam untuk mendengar. Dengar-dengaran pada suara firman. Jangan pula kita berkata kata roh, tetapi kita menyimpang dari firman. Harus tetap, endingnya harus kelihatan, buahnya harus kelihatan. Memang awalnya saya seperti melawan firman, awalnya. Tapi kan buahnya kelihatan. Kan Yesus bilang, pohon itu dikenal dari buah. Bukan dari daunnya. Daun sih bisa aja sama, saudaraku. Tapi pohon itu dikenal dari buahnya. Bagaimana buah saya, khususnya sekarang. Khususnya di zaman ini. Khususnya oke, mungkin karena kamu masih punya tabungan yang banyak. Tapi sampai berapa lama kita seperti ini? Makanya seperti saya bilang, oke, katakan hari ini Indonesia bebas dari corona, sembuh. Kalau bangsa-bangsa lain masih terinfeksi corona,
Berarti kita masih tetap putus dong hubungan luar negeri. Penerbangan kita luar dan dalam negeri itu nggak bisa dong kalau begitu. Ya. Karena begitu nanti masuk lagi bisa kena virus lagi ya, kena lagi ya. Gini-gini terus kita ini. Ini kita sedang dalam bahaya sekarang. Kita bersyukur sih dengan ada istilah PSBB ini. Mulai virus corona katanya di DKI sudah mulai nol penularannya. Amin. Dan katakan nanti bersih dan seluruh Indonesia bersih. Tapi kalau Malaysia masih begitu, negara-negara lain masih ada yang kena. Tertular lagi, kena lagi kita. Bukankah dulu hanya mulai dari 2 orang katanya? Atau hanya mulai dari 1 orang? Dan akhirnya sampai seperti ini. Jadi sampai berapa lama? Tapi sekali lagi saudara, sekali lagi bergaul dengan Tuhan. Yeay, haleluya. Sehati dengan Tuhan. Jadi domba yang digembalakan Tuhan. Jadi dari jadi domba yang digembalakan itu harus jadi anak Tuhan atau hamba Tuhan yang memiliki hati yang lembut untuk mengikuti semua apa yang Tuhan mau. Itu dalam. Nah, bicara tentang mengenal Tuhan, itu ketaatan. Ya, kita akan lihat. Mari coba, ini saudaraku yang kasih Tuhan, haleluya. Ya, dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kedua. Dalam kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kedua. 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Ini tanda kita mengenal Tuhan. Ini penting. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Makanya connect kan. Jadi kalau kita dikatakan mengenal Tuhan, kita dombanya Tuhan. Nah, kan tadi jelas ayat 14 sampai 27. Akulah gembala yang baik dalam ayat 14 kata Yesus. Dan domba-dombaku mendengarkan aku dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu ayat 14. Lalu ayat yang ke-27. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 tadi, saudaraku yang kasih Tuhan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi ini bicara tentang pengikutan, ketaatan. Nah tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa tandanya kita mengenal Tuhan? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita kembali lihat saudaraku ke Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Saudara, dikatakan bahwa orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan, milik kepunyaan Tuhan itu, disebut mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Keren. Keren. Nah, untuk mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Dibutuhkan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sikap seperti domba. Sama seperti Yesus dalam Yesaya pasal 53, seperti induk domba yang keluar dibawa ke pembantaian. Jadi kalau kita jadi Kristen domba, dibantai pun kita nggak banyak ngomong. Ya, saudara, disembelih pun. Makanya Yesus dia keluh. Dia tidak banyak bicara. Dia baru teriak bicara ketika bapaknya meninggalkannya di atas kayu salib sendirian. Lalu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan enggak pakai lama. Dia enggak mau hidup lagi. Dia bilang apa? Aku serahkan nyawaku padamu. Dan pada saat itu meninggallah ia. Itu domba. Itu yang mengenal Tuhan. Dalam. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, yang kita pikirin adalah Tuhan. Pokoknya yang kita pikirin adalah, ya namanya kita cinta Tuhan. Dan cintanya bukan lagi cinta antara sahabat. Sesama sahabat juga kan pasti saling mencintai kan. Cinta sahabat. Sesama orang tua ke anak juga cinta orang tua dan anak. Ya kan? Dan tapi ada lagi cinta. Puncak dari cinta itu apa? Cinta mempelai. Antara laki-laki dan perempuan. Disebut ini cinta. Puncak cinta. Nah kita mau. Tuhan mau.
kita sampai kepada puncak cinta itu. Kita kalau udah jatuh cinta, ingat dulu waktu lagi jatuh cinta, mikirin dia aja kan, sampai ada lagunya loh. Lagu dunia bilang begini, mau makan aja ingat dia, mau tidur ingat dia, mau apa lagi, ngantuk ingat dia, mimpi dia. Aduh, haleluya. Saudaraku, di toilet ingat dia, pokoknya ingat dia saja. Nah, ini orang kalau udah jatuh cinta sama Tuhan dan cintanya adalah cinta mempelai, itu yang disebut dengan mengenal Tuhan. Karena kata mengenal di situ kalau dalam bahasa aslinya disebut intim, epiginosko. Itu kalau dari kata Yunani, epiginosko, artinya ada keintiman dengan Tuhan. Itu bagaikan keintiman antara suami dan istri. Sama dalam Ibraninya juga sama, saudaraku, sama. Jadi pengertiannya sama. Jadi kata mengenal dan dikenal itu ada keintiman, ada kedalaman hubungan yang bukan hanya sekedar hubungan yang bisa terpisah, enggak, tapi sudah hubungan yang melekat, yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Ya, makanya ada pujian, saudaraku. Hanya kau milikku di sorga. Itu ada tertulis dalam kitab Mazmur. Tak ada yang kuingini di bumi, di sorga, selain engkau. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Begitu saudaraku lirik lagunya. Dalam loh saudara. Nah saudara, saya mau tunjukkan satu hal. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan Roh Kudus, sibuk dengan firman, sibuk menyembah. Haya, luar biasa, haleluya. Haleluya. Saya tahu nggak, saya selama 6 tahun, itu kegiatannya terus di Menara Doa. Penyembahan terus doa, udah itu nanti khotbah, pelayanan, sekitar penggembalaan saudaraku. Ya paling nanti kemana Tuhan suruh, begitu saudara. Ya, saya pernah dulu nggak taat, saya diundang ke Jakarta, saya berangkat, saudaraku yang kasih Tuhan. Oh, jantung saya berdebar-debar. Saya merasa seperti pesawat itu akan jatuh hari itu juga. Sampai saya mohon Tuhan. Kalau pesawat ini jatuh nanti bukan cuma saya yang mati, semua satu pesawat mati. Dan saya minta ampun ke Tuhan dan Tuhan berikan kemurahan. Haleluya. Nah, satu ayat lagi nih. Yeay, katakan yeay. Sukacita Roh Kudus mengalir. Yeay, haleluya. Mantap. Mari, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita buka kitab Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Yeay, haleluya. Injil Matius pasal yang ke-6. Ya, dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Firman Tuhan berkata begini, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudaraku yang kasih Tuhan, memang kita sedang mengalami kesulitan pangan, kesulitan ekonomi. Orang makan aja, saya udah bilang, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya banyak pendeta juga sekarang sedang bergumul hanya untuk bisa makan. Karena apa? Nggak ada lagi jemaat yang ibadah. Sekarang kami para pendeta pun dibawa kepada ujian iman. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan di musim corona ini? Jangan. No. Jangan katakan itu. Jangan bilang apa yang akan kami pakai di musim corona ini. Dan jangan lagi katakan apa yang akan kami minum. Dan apa yang akan kami makan. Lalu ayat 32, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Gila. Jadi kalau orang masih sibuk mikirin makan, minum, pakainya dalam kondisi seperti ini, itu tanda dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mikirin Tuhan, makanya nih, ayo kembali pada Tuhan, saudaraku. Mikirin Tuhan aja dah. Selama ini mungkin jadi pendeta, nggak punya waktu berdoa, dipaksa lo sekarang. Mari rekan pendeta, yuk. Selama ini yang selalu bilang, sibuk diundang ke sana. Allah, sok sibuk, sekarang kau dipaksa.
Dan kau baru sekarang dipaksa. Aku udah 6 tahun dipaksa. 6 tahun dipaksa saudaraku yang kasih Tuhan, ya, untuk terus, ya, merapatkan hubungan dengan Tuhan, ya. Tidak sekarang udah 6 tahun saudaraku. Nah sekarang saudara yang terlalu sibuk pelayanan kejar amplop, bertobatlah. Ya, wah nih Bapak nyinggung kami nih, memang sengaja nyinggung biar kita bertobat. Wah saya nggak terima, ya sudah, matikan aja. Haleluya, tuai saja murka Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Zaman gini nggak mau tobat, itu namanya bunuh diri. Bunuh diri masuk neraka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita bertobat, mari kita lebih lagi dalam waktu-waktu yang dahsyat ini kita pergunakan untuk lebih lagi menikmati Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dalam nama Yesus, dari tadi saya merasakan saudara, ada yang sedang bermasalah di dada sebelah kiri. Di dada sebelah kiri itu tembus seperti sampai ke belakang. Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Saudara siapapun saudara yang sedang mengalami jamahan Tuhan hari ini, yang sedang disembuhkan Tuhan pada saat firman Allah disampaikan, saudara bisa bagikan, ketik di kolom komentar, bagikan kesaksianmu, biar yang lain juga mendengar dan membaca, sehingga mereka juga percaya bahwa Tuhan masih akan tolong mereka seperti telah menolongmu.